akarnya kecabut cuy, pantesan dia nggak akan tumbuh lah, akarnya kecabut. Kita coba ya apakah dia bakalan tumbuh lagi atau tidak, nanti kita cek lagi. Karena kadang-kadang mereka aneh loh, tanaman itu pengen tumbuh, pengen hidup. Jadi dia walaupun udah seperti ini kondisinya tuh, lihat kering, tetap tumbuh kadang-kadang. Kayak yang di sana, di pojokan sana itu kering banget, sudah layu semua, udah kayaknya udah nggak bisa ditolong. Saya pikir ternyata dia tumbuh coy. Ini kayaknya memang harus dipotongin daunnya karena terlalu tinggi, dia cepet roboh ya. Kayaknya harus dipotong ini daunnya nih, sereh ya, sereh. Makanya kenapa sereh harus dipotongin yuk, kayak gitu kayaknya. Ini nggak cepet berkembang sih serehnya, gitu-gitu aja coy. Serehnya tidak apa-apalah. Aku mau ngebenerin ini tomat ini nih ngelamprek coy. Sebentar ya, ngelamprek coy. Ya, dia malah jatuh. Maaf sayang, maaf sayang, maafkan aku. Dia udah tumbuh sangat tinggi. Ih, nyamuk, mosquito, ada nyamuk coy. Mosquito. Sayang tumbuh nak, jangan fall in karena gara-gara nggak diperhatiin lagi kamu fall in. Atau kamu tumbuhnya ke sana aja deh, jadi pegangannya di sana, bisa nggak deh dideketin gitu sama temboknya. Bisa nggak ya? Saya lagi ngobrol sama dia, lagi rembukan sama dia nih pohon tomat nih. Bisa nggak dedenya ke sana gitu tumbuhnya? Saya tinggal deketin ke sini kan, ini deketin ke situ, dia bisa nggak tumbuhnya ke sini, jadi pegangan nanti ke situ. Kita lihat aja ya, untuk sementara di sini saya pegangin dulu, nanti arahin ke sana, bisa nggak dia tumbuh ke sana. Kita cek aja, lihat aja nanti ya. Gitu jeng. Pohon tomatnya udah dibenerin, sekarang tinggal si dedek. Apa dek? Sayang maaf nak, yang satunya di situ lagi main. Ini pada ikutan keluar karena memang kadang-kadang mereka ngarepin makanan dari aku coy, tapi aku lagi nggak ini cuy. Ini gimana nih ngebenerinnya, saya pakai kamera lagi. Kita cek aja dek. Ini takutnya kalau nggak diikat dia jatuh. Sebentar nih, ngebenerin ini nih cung, dia tetap ada butuh bantuan. Kalau nggak diikat sama yang lain, dia nggak mau nantinya. Soalnya kadang-kadang fall in dia sebelum tumbuh, takutnya buru jatuh. Dah gitu aja tuh sampai dia tumbuh ke atas gitu. Ini kucing. Nah, ngebenerin udah ngebenerin apa yang harus dibenerin. Lihat sampai menghalangi jalan, dia minta perhatian aku dong, sampai menghalangi jalanku. Ya sudahlah, maafkan aku tomat, maafkan aku tomat. Kita mau cek ini ini mati di sini, yang apa nggak tahu kenapa mati yang di sini. Saya juga nggak ngeliatin lagi sih sebenarnya, dia mungkin butuh perhatian lebih tapi akunya nggak merhatiin. Ini dari pohon ini ya, pohon pepaya ke pojokan
Kita kembali ke pojokan tadi kan, di luar sana. Kita cek bawang putih. Si dia nih di sini. Dek, apa sih Dek? Ini bawang putihnya kuy. Seperti ini, nggak tahu nih jadi atau enggaknya. Ini bawang putih nih. Nih, bawang putih. Ini juga bawang putih. Cek bawang putih, nggak kurus. Sekarang aku udah bener-bener lost contact dengan mereka. Aku lost contact sih. Ini nih harus dicabutin. Ini harus dicabutin nantilah. Ini kecabut coy. Lihat. Bisa nggak ya dia, masih bisa tumbuh nggak ya dia? Ini cabai-cabai. Cobain deh ditanam lagi. Dia udah kering, ada agak-agak kering gitu, tapi masih sebagian akarnya nyangkut, jadi dia masih ada kemungkinan tumbuh. Udah kering, udah beda nih, bengkok, ngikutin pertumbuhan, dia bengkok. Kita coba aja, barangkali tumbuh masih. Ini cabai yang aku tanam juga. Ini tomat. Oh, tomatnya sih itu, tomat yang biasa, yang ekspansi. Nggak diurus sih sebenarnya. Kalau udah ditanam kadang nggak begitu aja, ya udah kayak gitu doang. Ini harus harus dicabutin. Ini sebenarnya ini nih serai Jepang nih, serai Cina kalau nggak salah ini. Ya gitu. Kita kalau nggak salah ya. Nih serai Cina nih, kayak gini bentuknya. Itu juga bagus buat kesehatan juga, itu bermanfaat. Cuman saya belum pernah sih. Nah ini cabeku juga sih sebenarnya nih, ketutup sama ini. Saya akarnya juga tuh, lihat akarnya, ini akar cabai yang ini akar cabai yang ini nih tuh. Ya Allah, kena hujan ini akarnya keluar, kena hujan kekikis. Jadi saya coba tanam lagi, tapi pengennya berdirilah kalian dengan tegak, jangan falling. Udah, semoga aja tumbuh lagi tetap. Nanti saya harus bener-bener diurus ini harus waktu khusus. Ini Dede masih aja ngajarin ke sini. Nah ini udah dicantep-cantepin sama satu orang yang sama. Ini juga nggak tahu nih dia maunya gimana ini. Kalau aku sih memang tuh bikin dari besi tuh. Nah ini nanam lagi nih kayaknya nih. Pokoknya ini udah diekspansi sama satu orang. Dan ini lagi pepaya ya sudahlah gitu. Ada satu tanaman yang sebenarnya aku nggak berencana untuk nanam itu, tapi dia tumbuh karena istilahnya tadinya mau bikin kompos, tapi dia tumbuh gitu loh, bukan bermaksud untuk diekspansi. Nih apa coba, salak. Ini salak pengennya sih kan bisa jadi tanaman hias ya di pot, jadi nggak tumbuh ngegede gitu di pot. Itu cabutin aja ya, karena ini udah berduri dong tuh. Hati-hati ya, ini duri dong ya. Udah gede segini aja udah berduri loh, gimana gedenya. Ini harus dicabut sebentar. Emang nggak berencana untuk nanam itu. Gimana ya, saya perlu alat. Kita cari ini perlu ini apa Dek, ikutan aja ke taman. Tapi biasanya minta jatah makan, tapi aku nggak beli belanja hari ini. Nih lihat banyak sih tuh tumbuh. Aku nggak bermaksud untuk nanam, tapi memang kayak kompos gitu, bekas makanan organik, bekas makanan aku, buah-buahan saya lempar gitu aja, banyak yang tumbuh. Apa namanya, mangga, ini salak ya. Saya matiin aja dulu. Ini udah berbahaya, ini udah ada ininya, udah ada. Gini aja deh,
udah ada durinya coy. Nih salak nih, durinya tuh lihat. Bentar kalian kesini, berduri tuh, duri tuh. Ini bijinya, biji salaknya, kelihatan kan? Durinya coy, udah tumbuh. Segede gini udah tumbuh bibit duri. Jangan di ini, jadi di sini tetap saya tuh lihat deh, banyak banget tumbuhnya. Ini sama nih salak. Saya ini keduk supaya nggak tumbuh lebih gede lagi, lebih banyak duri lagi. Nggak mau gue ngebahayain orang ya, susah coy. Jadi saya ini aja potong, nggak sampai akar sih, jangan sampai tumbuh tinggi lagi, banyak durinya, lebih bahaya lagi. Lucu sih kalau ditanam di pot, kayaknya bisa, tapi berduri juga ya, bahaya kan. Kalau di pot kan mereka tumbuhnya nggak cepet gede kan, banyak banget woi. Ya ini pohon cabenya ikutan ke ini cuy, ini pohon cabai nih. Saya cuma ngambil ininya sayang, pohon cabenya ikut ke tebang, ikut ke ini. Coba ditarik, bisa nggak? Kuat banget cuy, akarnya kuat mereka. Ih tuh bijinya, biji salak banyak banget coy. Nah ada pohon cabai yang ke ini juga, kena juga dia. Maaf sayang, ikannya harus lewat sana deh. Ini udah banyak banget soalnya yang tumbuh. Lihat daun-daun biji salak tumbuh subur. Katanya salak nggak bisa kalau dia sendiri-sendiri sedikit gitu, nggak bisa, dia harus bergerombol. Kalau sendiri-sendiri atau sedikit dia susah tumbuh katanya salak itu, jadi harus bergerombol. Ya ngerusak tanaman cabenya juga coy, tidak apa-apa. Nih aku kayaknya harus lewat sebelah sana deh, sebentar ya, lewat sebelah sana cuy. Kenapa nggak dibawa ininya? Sebentar ya, ngeblur. Kalau lewat sini tuh lihat ya, tetap aja jauh cuy, jauh. Ini pepaya lagi, emang ekspansi ke pepaya banyak. Sebelah situ juga pepaya tuh. Ya sudahlah, ekspansi pepaya, ubi, sudah semuanya. Terus ini apa, kunyit. Lihat tuh tumbuhnya banyak banget gue. Ya enggak, ini salak nih, nyabutin pohon salak coy. Bibit salak nih nggak boleh tumbuh nih, jadi sebelum berduri banyak kita cabutin dulu gitu. Lihat sini aja deh tuh, dia nggak sampai akar sih, tapi nggak apa-apa. Jadi berusaha untuk tidak numbuhin salaknya. Kuat banget akarnya coy, buat pertahanan kayaknya bagus. Soalnya berduri di perbatasan nih, pasang pohon salak. Kokoh, bagus. Ini nih udah harus dicabutin. Kalau aku kan mikirin ya, ini pohon ini sih cabai yang aku tebar gitu aja dan dia tumbuh bergerombol. Itu yang saya bilang, ini bergerombol banget, saya bilang tumbuh sih mereka. Ini harusnya dicabutin coy, yang gulma-gulma liar-liar gini ya. Akunya waktunya belum. Gitu, lihat sampah pohon salak itu baru bibit loh, yang gue cuman buang organik, sampah organiknya. Maksud aku tuh bukan ingin nanam salaknya ya, tapi organiknya. Saya bekas makan organik, saya buang. Ada sampah makanan buah-buahan sih terutama, pada tumbuh
pada tumbuh, buah-buahan itu nggak dirawat juga pada tumbuh. Jadi ya, iya, saking suburnya Indonesia, itu salak cuma dibuang begitu aja udah tumbuh sendiri. Pepaya lagi, bayang nggak sih segede-gede gini tumbuh di sini di lahan yang sesempit ini, yang nggak terlalu gede gitu, maksudnya nggak sempit banget sih, kayak gini semua ditanamin. Kalau ini bawahnya udah ditanamin ubi, terus di bagian atasnya udah ditanamin ini. Aduh, itu bentukan karakter itu kadang-kadang nggak berasa dari kebiasaan sehari-hari yang kadang-kadang menyepelekan hal-hal yang menurut dia enggak cuma nanam dikit akhirnya jadi bukit. Aduh, gitu deh. Tadi udah semua di pojokan sini ya, tadi saya lewat sini udah dicabutin. Lihat dong, emang tumbuh subur sini. Lihat, sebesar ini tamannya dan penuh dengan tanaman. Ini seneng banget sih. Ada temanku yang di sini bilang gini, dia waktu itu kerja di orang Jepang kalau nggak salah ya ceritanya. Dia kerja di orang Jepang, kata orang Jepang dia kan suka duduk di luar terus lihat tanaman, depannya itu tanaman. Kata dia ini bagus buat kesehatan mata terutama, kata dia ya. Jadi yang hijau-hijau ini bagus untuk terapi mata, untuk kesehatan mata tuh bagus. Itu orang Jepang yang ngomong, yang mungkin mereka kan senang dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu lah. Jadi aku pikir emang bagus sih, apalagi di masa pandemi kayak gini. Lu jenuh banget di rumah, tuntutan lu ada di rumah, tuntutan lu nggak bisa